warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandra ini NIM 2211110839. Saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya di sini jurusan S1 Teknik Biomedis. Saya baru semester 4 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu teknik biomedis itu apa, saya akan menjelaskan sedikit saja teman-teman apa itu teknik biomedis. Nah, jadi teknik biomedis ini biasanya itu juga dikenal dengan biomedical engineering. Itu adalah suatu bidang ilmu yang berfokus pada perancangan dan pengembangan alat-alat teknologi medis. Jadinya kan kayak teknik biomedis gitu. Nah, itu berarti pencampuran antara ilmu kedokteran dan ilmu teknik teman-teman. Nah, kan karena kenapa sih kayak misalkan ilmu biomedis, teknik biomedis teman-teman. Nah, karena ya kalau misalnya teknik biomedis kan dia kan kayak namanya juga medis kan berarti kan berkaitan dengan kesehatan. Nah, setiap kesehatan kan dari tahun ke tahun kan dia akan mengikuti zaman gitu. Pasti dia berinovasi lagi gitu teman-teman. Nah, kira-kira bagi teman-teman yang belum tahu jenjang karirnya mereka yang lulusan biomedis ini, dia bisa bagian dari industri, misalnya kayak di perusahaan farmasi. Nah, dia bisa pokoknya memproduksi obat-obatan itu bisa teman-teman. Nah, yaitu ada lembaga pendidikan. Nah, teman-teman nih misalnya jurusan ini teman-teman juga bisa terjun di lembaga pendidikan, misalnya seperti dosen gitu ya teman-teman. Terus ada kayak di rumah sakit teman-teman. Nah, kenapa di rumah sakit? Nah, di rumah sakit ini kita berarti sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat. Nah, rumah sakit kan memerlukan kayak alat-alat medis gitu. Nah, berbasis teknologi yang berkualitas. Nah, itu kita nih biomedis yang bikin gitu. Terus ada kayak lembaga riset. Nah, pokoknya di lembaga riset berarti kan kayak lembaga penelitian gitu. Nah, di mana mereka dapat melakukan penelitian terkait alat-alat medis yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan teman-teman. Terus bisa terjun di pemerintahan teman-teman. Nah, berarti mereka yang mau bekerja di pemerintahan itu dia ada berbagai instansi nih, misalnya kayak Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Perindustrian. Nah, kalau misalnya di teknik biomedis ini teman-teman itu kalau misalnya mau masuk, kita di sini waktu kayak mempelajari banyak teman-teman. Misalnya kayak ada di sini aku kayak di sini tuh mempelajari kayak matematika, pokoknya kalkulus 1, kalkulus 2. Terus ada anatomi fisiologi, ada biomedika molekuler, tentang anatomi tubuh manusia. Nah, itu kami tuh pokoknya mencampurkan antara ilmu kedokteran dan teknik itu menjadi satu teman-teman. Nah, kita juga belajar kayak elektronika juga, kita di sini juga belajar teman-teman, belajar elektronika, belajar sensor transducer. Nah, itu kalau misalnya teman-teman nanti mau masuk biomedis itu kayak gitu kurang lebih ya gambarannya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti habis ini saya akan menjelaskan alat-alat instrumentasi biosignal gitu. Nanti teman-teman tontonin ya sampai selesai. Dadah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat biosignal. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih alat-alat biosignal itu apa? Kalau belum, ayo kita belajar bareng. Nah, jadi alat-alat biosignal ini sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur dan merekam sinyal listrik dari tubuh manusia. Ini termasuk berbagai jenis perangkat. Nah, contohnya tuh ada EKG, EEG, dan EMG yang digunakan untuk mengukur dan merekam sinyal listrik dari jantung, otak, dan otot. Nah, alat-alat biosignal ini bekerja dengan menempatkan elektroda di kulit atau di bagian lain dari tubuh yang mengukur sinyal listrik dari organ atau jaringan tertentu. Sinyal-sinyal ini kemudian direkam oleh mesin biosignal yang dapat menganalisis dan menafsirkan hasilnya. Alat-alat biosignal ini digunakan oleh dokter, peneliti untuk berbagai tujuan, termasuk mengevaluasi dan mengidentifikasi adanya kelainan atau kerusakan pada organ dan jaringan tertentu, mengevaluasi respon tubuh terhadap obat-obatan tertentu, dan membantu kesehatan tubuh selama kehamilan. Nah, di sini yang pertama ini ada USG jantung.
USG jantung ya teman-teman. Nah, USG jantung ini dikenal sebagai echocardiogram. Nah, merupakan prosedur medis yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar dari jantung dan struktur yang mengelilinginya. Nah, alat ini membantu dokter untuk mengevaluasi fungsi jantung dan mengidentifikasi adanya kelainan atau kerusakan. USG jantung ini dapat digunakan berbagai tujuan, misalnya mendeteksi dan mengukur kelainan jantung, mengevaluasi fungsi jantung setelah cedera atau infark miokardi akut, dan memantau respon pasien terhadap obat-obatan tertentu. Ini juga dapat digunakan untuk memantau kesehatan jantung selama kehamilan. Nah, jadi USG jantung itu intinya dia itu memeriksa jantung si pasien ini apakah mengalami kayak gejala gitu, misalkan kayak apakah normal atau enggak sih jantung pasien tersebut. Nah, sehingga harus dilihat melalui USG jantung, teman-teman. Nah, USG jantung ini kurang lebih seperti ini teman gambar-gambarnya. Nah, terus kan USG jantung itu mirip kayak USG untuk orang hamil gitu ya, tapi cuman bedanya ini kayak ini kan di jantung gitu, jadi melihat organ dalamnya yang ada di jantung itu dia berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, lanjut. Di sini kan ada MRI. Nah, MRI itu apa? MRI ini kepanjangan dari Magnetic Resonance Imaging. Nah, MRI ini apa? Yaitu MRI ini prosedur medis yang menggunakan medan magnetik dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar dari bagian-bagian internal tubuh. Nah, jadi MRI ini juga membantu dokter untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi adanya kelainan atau kerusakan pada organ dan jaringan tertentu. MRI ini bekerja dengan mengeluarkan medan magnetik yang kuat untuk menarik atom hidrogen dalam tubuh yang kemudian memancarkan gelombang radio yang dapat dideteksi oleh mesin MRI. Mesin kemudian menggunakan gelombang radio ini untuk membuat gambar detail dari bagian-bagian internal tubuh yang spesifik. MRI juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya mendeteksi, mengukur kelainan otak, tulang belulang, dan organ lainnya, serta memantau respon pasien terhadap obat-obatan tertentu. Nah, jadi MRI itu seperti ini ya teman-teman, ini alatnya gitu. Ini yang ada di rumah sakit ini kurang lebih seperti ini ya, ini namanya MRI gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada EKG, elektrokardiografi. Nah, apa itu EKG? Nah, EKG ini prosedur medis yang mengukur dan merekam sinyal listrik dari detak jantung dan aktivitas jantung lainnya. Nah, ini juga membantu dokter untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi adanya kelainan atau kerusakan pada jantung. EKG bekerja dengan menempatkan elektroda di kulit, dada, dan perut yang mengukur sinyal listrik dari detak jantung dan aktivitas jantung lainnya. Sinyal-sinyal ini kemudian direkam oleh mesin EKG yang dapat menganalisis dan menafsirkan hasilnya. EKG dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya mendeteksi dan mengukur kelainan detak jantung, mengevaluasi respon jantung terhadap obat-obatan tertentu, dan memantau kesehatan jantung selama kehamilan. Nah, jadi EKG itu seperti ini ya teman-teman gambarnya. Itu nanti ini tuh elektrodanya tuh ditempelkan ke bagian dada gitu, seperti pokoknya seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Ya, di sini ada CT scan, yaitu computed tomography scan. Nah, apa itu? Merupakan prosedur medis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar dari bagian-bagian internal tubuh, bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Nah, ini juga alat ini juga membantu dokter untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi adanya kelainan atau kerusakan pada organ dan jaringan tertentu. Nah, CT scan ini bekerja dengan menggunakan sinar X untuk mengambil gambar dari bagian-bagian internal tubuh, yang kemudian diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar 3 dimensi, teman-teman. Ingat, 3 dimensi gambarnya dari alat CT scan ini.
Nah, gambar-gambar yang dihasilkan dari CT scan ini, dia itu akan digunakan untuk berbagai tujuan nih. Untuk apa? Yaitu mendeteksi dan mengukur kelainan tulang belulang. Misalnya pada otak, ada organ-organ yang ada dalam tubuh kita misalnya. Nah, serta memantau respon pasien terhadap obat-obatan tertentu. Nah, jadi CT scan ini seperti ini ya teman-teman. Nah, CT scan ini gambarnya tuh kurang lebih yang ada di layar komputer ini ya teman-teman. Nah, di situ nanti pada layar komputer ini itu akan terlihat gitu bagian organ dalam yang ada dalam tubuh kita. Dia akan mengalami apa misalnya kayak dalam tubuh ini dia kayak mengalami adanya patah tulang, entah apa semacamnya itu bisa dilihat dari CT scan ini teman-teman. Yaitu di sini ada EOG electrocardiogram. Nah, merupakan prosedur medis yang mengukur dan merekam sinyal listrik dari mata. Nah, prosedur ini membantu dokter untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi adanya kelainan atau kerusakan yang ada di dalam mata. Yang ada pada mata, intinya gitu ya teman-teman. Nah, EOG ini bekerja dengan menempelkan elektroda di kulit di sekitar mata yang mengukur sinyal listrik dari mata. Sinyal-sinyal ini kemudian direkam oleh mesin EOG yang dapat menganalisis dan menafsirkan hasilnya. EOG ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya mendeteksi mengukur kelainan pada mata, mengevaluasi respon mata terhadap obat-obatan tertentu, dan memantau kesehatan mata selama kehamilan juga teman-teman. Nah, ini penempatan elektrodanya kurang lebih pada di gambar ini ya teman-teman. Jadi seperti itu penempelan pada elektrodanya, yaitu mengelilingi sekitar jidat sama mata ya teman-teman. Nanti dia itu akan direkam gitu pokoknya dari gerakan matanya dia, pokoknya semuanya akan terekam. Nah, di sini ada EMG yaitu elektromiografi. Elektromiografi ini untuk memeriksa kondisi otot dan sel-sel saraf yang mengontrolnya, yaitu neuron motorik. Nah, tes ini membantu mendeteksi gangguan pada saraf, otot, atau masalah dengan sinyal yang dikirimkan saraf ke otot. Sebagai informasi, neuron motorik mengirimkan sinyal listrik ke otot yang menyebabkan otot berkontraksi atau bereaksi dengan cara tertentu. Nah, pada tes EMG, sinyal listrik dan respon otot terhadap rangsangan saraf inilah yang kemudian diukur untuk membantu menemukan masalah pada saraf dan otot. Melalui tes tersebut, perangkat kecil yang disebut elektroda digunakan untuk menerjemahkan sinyal listrik ini menjadi grafik, suara, atau nilai numerik yang kemudian dapat diinterpretasikan oleh tim medis. Umumnya, prosedur ini dilakukan oleh psikiatris, dokter rehabilitas medis, atau dokter spesialis neurologi ahli saraf yang telah dilatih khusus teman-teman. Nah, gambarannya tuh seperti ini. Jadi kalau EMG ini dia elektrodanya itu ditempatkan pada tangan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton dari awal. Nah, ini di sini sebentar lagi habis ini kita akan menonton video nih. Yuk kita lihat video-video alat kesehatan biosignal berikut ini. Nah, ditungguin ya teman-teman, pasti seru banget deh pokoknya.
kita kayak belajar, kita kan belajar nih, kita tuh nggak boleh ini kayak asal belajar nih teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus niat banget bener-bener belajar. Kenapa? Karena teman-teman ilmunya ini nanti ketika lulus itu akan diterapkan oleh masyarakat teman-teman, oleh kita sebagai manusia gitu. Nah jadi kita nggak boleh sembarangan nih. Jadi pokoknya kalau misalnya teman-teman ngambil jurusan ini terus habis lulusnya kan nanti kan berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan kesehatan. Nah teman-teman tuh harus bener-bener belajar karena itu berkaitan dengan manusia pokoknya. Jadi aku belajar sampai sejauh ini karena kita sama manusia, kita sama-sama makhluk hidup, sama-sama manusia. Jadi pokoknya nggak boleh sembarangan gitu. Misalnya kayak iklan gigi kan itu nggak boleh sembarangan asal ini kan, kayak asal masukin aja gitu kan nggak bisa. Itu kan kayak harus gimana ini prosedurnya apa segala macamnya tuh kayak harus sesuai gitu. Nah agar si pasiennya juga dia kayak nyaman gitu, kayak oh baik-baik saja kayak gitu. Jadi sekian dulu dari saya, terima kasih. Makasih ya teman-teman buat nonton saya dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, bicara pakai hati dengan hati-hati karena hanya hati yang bisa menyentuh hati. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.